Jumpa lagi dengan saya, Ana Luhjinggan dalam berita viral RDTV. Pemirsa, sesuai informasi yang kami himpun, diketahui bahwa tim kuasa hukum nasabah PT Equity World Futures atas nama Dorotheus J. Habut layangkan somasi kepada PT EWF yang ditujukan dengan hormat kepada Direktur Utama PT EWF. Tembusan somasi yang dilayangkan tim kuasa hukum Dorotheus itu diterima redaksi sebagai penerima tembusan dalam bentuk soft copy atau file PDF yang ditandatangani oleh Sukardin Sarjana Hukum selaku perwakilan tim kuasa hukum Dorotheus. Dalam somasinya itu, Sukardin memberikan waktu 3 kali 24 jam kepada Direktur PT EWF agar segera melakukan ganti rugi kepada kliennya. Ganti rugi itu menurut Sukardin patut dilakukan sebab dalam praktiknya PT EWF diduga lakukan beberapa tindak pidana, diantaranya diduga lakukan indikasi penipuan, permufakatan jahat, dan penggelapan uang kliennya selaku nasabah pada PT EWF dimaksud. Dengan merujuk pada ketentuan pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata, Sukardin menerangkan dalam somasinya itu bahwa patut diduga PT EWF telah melakukan perbuatan melawan hukum, sekaligus lalai atau berlaku sembrono sehingga wajib lakukan ganti rugi terhadap kliennya. Adapun ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang dipedomani Sukardin mengamanatkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sedangkan dalam pasal 1366 KUH Perdata mengamanatkan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Dengan demikian, Sukardin meminta agar PT EWF segera lakukan ganti rugi terhadap kliennya sebelum pihaknya menempuh jalur hukum pidana, yakni Sukardin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada PT EWF untuk lakukan ganti rugi, yang mana kesempatan itu diberikan Sukardin kepada PT EWF dengan memedomani ketentuan Pasal 28J, Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. Untuk itu, Sukardin dalam somasinya meminta agar ganti rugi segera dilakukan sebelum deadline waktu yang diberikan pihaknya terlampaui. Jika tidak demikian, maka Sukardin akan segera lakukan legal action dengan cara mendampingi kliennya lakukan laporan kepada pihak kepolisian guna diproses hukum pidana yang akan dilakukan pihaknya dengan memedomani ketentuan Pasal 108 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik, baik lisan maupun tertulis. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. Di samping melapor indikasi pidana tersebut kepada pihak kepolisian, Sukardin juga menulis dalam somasinya itu bahwa pihaknya juga siap melapor kepada pihak berwenang lainnya, seperti Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Perdagangan dan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, guna dilakukan evaluasi dan pencabutan terhadap perizinan PT EWF mengingat adanya dugaan praktik maladministrasi oleh pihak PT EWF berdasarkan bukti-bukti administratif yang dikantongi Sukardin, yang menurutnya telah membuat kliennya dirugikan dan dirampas hak-hak kemanusiaan kliennya yang dilindungi konstitusi. Sukardin dalam somasinya itu menyimpulkan bahwa pihaknya juga siap memedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi dalam rangka lakukan proses hukum terhadap dugaan indikasi pidana dalam perkara kliennya itu, sebab menurut Sukardin, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya adalah melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka, termasuk berwenang melakukan proses hukum terhadap indikasi pidana pada PT EWF dimaksud. Ikuti terus perkembangan berita ini hanya di Hukrim RDTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe berita dan channel TV ini.
Jangan lupa pula membagikan berita ini dan menekan tombol notifikasi untuk terus menyimak informasi terbaru dari kami. Saya Ana Lujinggan pamit undur diri dan sampai jumpa.